Nah, kalau sudah meletakkan diri sebagai sahabat Allah, friend of God, mestinya jangan suka kecewakan dong sahabatnya. Jangan suka mengkhianati dong. Ini sifatnya adalah relasi kita dengan Allah. Tidak bisa jadi matematika. Kalau sudah naik kelas, nggak mungkin turun. Ini saya ulang-ulang. Karena banyak orang salah mengerti, memahami ini. Kalau sudah kedudukannya sebagai orang yang begitu rasanya dekat dengan Tuhan, tidak mungkin berbuat salah. Berbuat salah namanya juga orang berdosa kok. Sebenarnya kita ini siapanya Tuhan? Itu pertanyaan yang ini kita kayak lagi cari jati diri ya Pak ya? Sederhana, tapi apa namanya penting gitu loh. Benar, kan benar. Bingung ya, kita ini siapanya sih sebenarnya kok. Katanya pas dengar khotbah hamba, oh kita ini hamba, oh kita ini juga anak. Wah, terus siapa yang benar ya? Atau kita serabutan? Serabutan. Hari ini Sobat Reina kita bicara sama siapa Ju? Kita akan bicara bersama mentornya Nathan. Iya. Ada Pastor Juanda. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Juanda, halo. Shalom Pak Juanda. Halo Waduh. Nathan, double tan. Double time. Thank Dan you Pak. sahabat Bahtera Yuda dimanapun juga. Terima Yes. kasih sudah join di Bahtera Yuda FM. Pastor Juanda gimana kabarnya? Baik? Oh, luar biasa, menyenangkan Puji Tuhan, sekali. puji Tuhan. Wow, puji Tuhan. Di kampus pendaftaran dibuka kapan sih Pak? Kalau boleh tahu Pak. Nathan udah siap-siap mau daftar Tanya-tanya ya, Pak? doang, Kalau tanya-tanya. dibuka sih dibuka terus, Dibuka tapi terus, kuliahnya kan ada jadwalnya semesteran. Itu Oke. dia. Iya. Ya. Itu tanya. Kalau sekarang lagi jalan semesternya, kayaknya tahun depan Pak. Tahun depan ya. Oke deh, nanti aja kita bicarain ya. Untuk yang diatur bisa nanti. Tenang aja. Diatur bisa nanti ya. Makasih sekali lagi sudah join Pastor Juanda. Hari ini kita bahas tentang saya siapanya Tuhan. Tadi disebutkan anak, hamba, sahabat, rekan sekerja, mempelai. Iya. Ini kan kita mau kupas tuntas nih, Betul. Pastor Juanda ya. Kita langsung saja tanya ya Pak. Kita ini siapanya Tuhan sih Pak? Langsung Pak. To Kita the ini point. siapanya Tuhan sih Pak? Wow. Anak, hamba, sahabat, mempelai. Yang mana tuh Pak Juanda? Kita ini ciptaan Tuhan. Nah, itu dia kan. Kita ciptaan Tuhan. Jadi, kalau kita tidak mengakui kita ciptaan Tuhan, maka kita susah untuk menikmati relasi dengan Tuhan. Banyak orang suka dekat sama Tuhan tetapi tidak yakin bahwa dia ciptaan Tuhan. Maka dari itu hidupnya tak pernah menyenangkan Tuhan. Ya. Itu yang pertama, Tan. Oke. Tapi yang kedua, kita ini adalah orang berdosa. Dulu awalnya dari Adam kan suci. Tapi kemudian kan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita juga jadi orang berdosa. Jadi yang pertama ciptaan, yang kedua adalah kita adalah orang berdosa. Ya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, maka itulah yang mengubah relasi kita dengan Sang Pencipta dari dulu yang terpisah oleh dosa, menjadi seperti yang disebutkan tadi. Ada yang menyebutnya kita anak Allah, ada yang menyebutnya kita hamba Allah, atau sahabat Allah, atau menyebut kita adalah manusia Allah. Ada pula yang menyebut kita adalah mempelai Kristus. Wah, keren ya. Banyak sekali sebutannya. Itu yang seringkali membuat orang menjadi bingung. Betul. Dan bisa berdebat sendiri. Begitu. Jadi menariknya, jangan lupa dua yang pertama. Kita ciptaan dulu. Ya. Oke. Itu Bukan ya. pencipta. Iya. Kita ciptaan. Jadi dan levelnya di bawah. levelnya di bawah. Baik. Iya, dari pencipta. Nah, kemudian yang sudah di bawah ini jatuh dalam dosa juga. Malah terpisah. Itu dasarnya dulu. Oke, baik. Double tan. Itu Oke. kuncinya Oke, ya. Kita pencipta dan kita ini orang berdosa. Ya, kita diciptakan maksudnya ya. Kita diciptakan ya. 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 Dan kita orang berdosa. Seperti Betul, itu betul, ya. betul. Nah, terus kapan disebutkan kita ini anak, ya, hamba, terus mempelai. Nah, ini kapan, Pastor? Kalau boleh tahu kan bingung. Menarik, iya. Kalau kita baca Alkitab, termasuk di PL, kita mendengar banyak istilah anak-anak Allah di dalam Perjanjian Lama. Intinya satu, menunjukkan relasi kita dengan Sang Pencipta. Tapi itu Perjanjian Lama. Bahkan malaikat pun disebut
anak-anak Allah. Oke. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, ketika Yesus sudah turun ke dalam dunia ini dan mati di atas kayu salib, menebus kita orang berdosa menjadi anggota gereja Tuhan, disitulah kita diadopsi menjadi anak Allah. Itu yang pertama. Baik. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itu dia. Baik. Itu yang anak-anak. Tapi persoalannya begini. Apa bedanya kita sebagai anak dan Yesus sebagai anak Allah? Nah, itu. Nah, Menarik. bedanya adalah kalau kita anak adopsi, tapi Yesus asli. Oke. Nah, contoh lagi ya. Mungkin sahabat Batra Yuda pernah jalan-jalan ke tempat fotokopi. Pernah fotokopi kan? Pernah. Saat kita memfotokopi sebuah dokumen, saat difotokopi ini dokumennya, maka akan keluar bukan? Ya, Nah, keluarnya bisa mirip tapi tetap tak sama. Iya. benar. Iya kan, kadang-kadang keluarnya agak hitam di atas, agak putih di bawah. Itu seperti anak Tuhan yang hitam putih gitu loh. Kadang-kadang hitam di sini, putih di sini. Kadang-kadang ada yang sobek sedikit, nggak Kadang-kadang dipakai tintanya kan. habis, Pak Juanda. Iya, tintanya habis. Hasilnya yang penting itu pada diri kertas itu tadi bisa beda-beda loh. Iya. Nggak seperti yang aslinya kan. Oke. Padahal kopian. Jadi kita anak Tuhan, kopian juga. Harus tiap hari berjuang mirip dengan yang aslinya. Oke. Sebagai seorang anak. Nah, peristiwa ini terjadi sekali seumur hidup. Oke. Ketika kita membuka hati, mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka saat yang sama kita sudah diangkat. Jangan lupa ini, diangkat jadi anak Allah. Itu sekali. Maka itu tidak mungkin ada mantan anak dalam Alkitab, bukan? Iya, betul. Kalau untuk pasangan kan ada mantan istri, mantan suami, mantan pegawai, mantan pejabat ada. Tapi nggak ada mantan anak. Anak adalah anak. Oke. Nah, peristiwa ini yang membuat kita bisa memanggil Tuhan dengan Bapa. Karena apa? Kita anak. Iya. Kalau kita anak, manggil dia kan Bapa. Iya. Jadi tidak semua orang di gereja itu sesungguhnya boleh manggil Tuhan dengan Bapa loh. Iya. Kecuali dia sudah verifikasi. Coba Anda bayangkan, kalau ini ngurusin apa yang online kan harus ada verifikasi. Benar. Apakah kita ini betul-betul anak Allah atau tidak? Masa di sisi lain selingkuh, dia nyebut dia Bapa. Wah. Jadi bapaknya punya anak, hobi selingkuh dong. Waduh. Nah, di situ yang membedakannya. Jadi Baik. ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, hari itu juga dia diangkat jadi anak. Oke. Maka itu jangan GR bahwa dirinya adalah seorang anak, kecuali dia bisa membuktikan kepada lingkungannya dari buahnya. Oke. Apakah dia seorang anak Allah atau gadungan. Luar biasa. Itu di Keras ya. Itu kalau anak ya. Kalau hamba, Pastor Juanda. Nah ini gimana itu? Ada kisah hamba sama sahabat, saya gabung aja. Yes. Karena di dalam Injil Yohanes lagi, pasal 5 ayat yang pasal 15, maksud saya ayat yang ke-14 dan 15. 14-nya berkata seperti ini. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, anak itu biasanya susah untuk tanggung jawab. Saya kasih ilustrasi ya. Siapakah sahabat Batra Yuda yang berani meninggalkan anaknya
umur 5 tahun ke bawah atau 10 tahun ke bawah lah, sendirian di rumah, lalu Anda tinggal ke luar negeri 1 bulan atau Wah. luar pulau lah sama 1 minggu. Nggak mungkin, Pak. Tidak mungkin bukan? Nggak mungkin, betul, Pak Juanda. Tidak mungkin kan? Tetapi si anak tadi akan dititipkan pada seseorang, yaitu hamba. Hamba adalah orang yang dipercaya, punya relasi yang baik dengan tuannya. Maka dari itu, seorang disebut hamba jikalau dia bisa menunjukkan satu kesetiaan, satu karakter di mana tuannya itu akan cocok dengan dia. Itu adalah ukuran hamba yang di muka bumi ini. Ya. Demikian pula dengan tipe kita sebagai seorang anak Allah. Saat menjadi seorang anak Allah, dapat bonus, nanti dapat warisan. Makanya jangan minta warisan sekarang. Hari ini banyak sekali loh, kadang-kadang anak-anak itu begitu jahat, orang tuanya masih ada, tapi sudah hitung mundur arisannya. Iya. Bukan arisan, warisannya. Warisan. Iya, sudah mulai menghitung, saya dapat apa, saya dapat ini. Wah, seakan-akan orang tua nggak dihargai itu. Iya. Tapi ingat, warisan nanti. Jadi kita adalah anak. Ya. Oke. Tetapi kadang-kadang anak itu lebay, pengengan, gampang marah-marah. Kalau nggak diberikan apa yang dia minta, itu tidak akan bisa menikmati hubungan dengan orang tuanya, ngambekan. Demikian juga kan, kalau status kita di mata Tuhan sudah terima Yesus, lalu kita menjadi anak, tetapi kita masih suka nuntut Tuhan. Kalau tidak dipenuhi marah-marah, kalau berdoa suka maksa, belum lagi suka ngeklaim Tuhan, padahal Tuhan itu nggak pernah hutang apa-apa sama kita. Mana pernah dia berhutang? Ayo saya mau tanya, siapa di sini lahir bawa uang? Nggak ada kan? Nggak ada. Semua dikasih kan? Tetapi kenapa ketika menghadapi masalah, yang salah jadi beliau? Padahal kita ini ciptaan loh. Dan orang berdosa. Masa bisa ngeklaim yang kudus? Dan pada waktu status kita sadar sebagai seorang anak, mestinya kita hormat kepada Bapak kita. Namun dalam tanggung jawab, Sobat Batra Yuda, maka anak tersebut harus punya satu kedudukan atau mental seorang hamba. Oke. Iya, yang bisa dipercaya. Hamba itu tahan banting loh. Bahkan ingat zaman dulu, ketika kalau kita membaca Alkitab perlu meletakkan diri sebagai penerima surat itu. Kalau nyebut hamba zaman dulu, dulos itu, waduh kerjaannya itu rendah banget loh. Disuruh-suruh, yes sir, siap terus. Tidak ada jam kerja. Jadi kalau kita tahu kita hamba Tuhan, dalam tanda petik, lalu sama Tuhan disuruh mengampuni suami, harusnya bisa ngampuni. Betul. Iya. Kalau anak-anak susah kan, masih suka bertengkar. Kan kamu saya. Tapi kalau hamba itu tingkatnya sudah naik dia. Bukan cuma ahli waris, tapi dia juga dipercaya untuk melakukan banyak perkara di mana Tuhan akan dimuliakan melalui karya kita. Wow. Oke. Jadi kalau kita sadar kita sudah angkat naik menjadi seorang hamba, tapi anaknya nggak hilang loh ya. Tetap dia anak, mentalnya akan menjadi seorang hamba. Anak yang tahu diri lah. Dia tetap mengabdi kepada tuannya atau kepada Bapa. Jadi bukan anak suka sendiri, suka ngeklaim, saya ini anak Tuhan. Wow, siapa kita ini? Ingat yang pertama, kita cuma ciptaan dan manusia berdosa. Betul. Maka dari itu, pada waktu dia sudah dipercaya jadi seorang hamba, tanpa ngamar lagi, tidak perlu buat CV, kurikulum vitae, bahwa saya sudah pengalaman menginjil, saya sudah pengalaman untuk membaptis, saya sudah pengalaman untuk berkhotbah. Enggak perlu. Maka pada waktu dia menjadi seorang anak dan mau dipercaya untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih, yang biasa ditanggung seorang anak, dia menjadi seorang hamba Tuhan.
Wow. Ya Baik. sudah. Seperti itu. Itu ya. Baik. Tetapi ingat, ini kan ada gandengan dengan sahabat. Ya. Ya. Di dalam teks itu berkata, kamu bukan lagi hamba, tapi sahabat. Ingat, saya mau tanya ya, seandainya ini orang tua tadi, ini saya ilustrasi dulu, gambaran dulu, yang ada di muka bumi dulu. Kalau Anda sebagai orang tua pergi, lalu menitipkan anak kepada seorang hamba, belum tentu kunci lemarinya dikasihkan ke hamba itu. Iya. Apalagi kalau ada harta, tahta, tersimpan di situ. Sertifikat maksudnya begitu, tersimpan di situ. Tapi bisa dipercayakan kepada seorang sahabat yang dia tahu dia bisa dipercaya. Wow. Jadi tingkatannya naik lagi. Bukan cuma hamba, tapi sahabat. Nah, kalau sudah meletakkan diri sebagai sahabat Allah, friend of God, mestinya jangan suka kecewakan dong sahabatnya. Jangan suka mengkhianati dong. Betul. Ya kalau hamba kan suka mengkhianati, masih tahu levelnya begitulah. Tapi ini kalau sudah sahabat Allah, masa Tuhan kok dikhianati? Iya. Apalagi kalau Tuhan di-prank. Kalau anak-anak ngeprank Tuhan masih oke lah gitu ya. Hamba masih boleh main-main. Kalau sahabat ya mestinya sudah berubah. Oke. Intelektualnya, kerohaniannya, kedewasaannya. Karena dia punya hubungan yang bagus. Makanya dikatakan di situ, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ada ukurannya. Jadi ketika kita sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh sahabat kita, sahabat yang mulia ini, maka di situ kita harus melakukan apa yang dia ingin kita kerjakan. Tapi ayat yang 15, aku tidak menyebut kamu hamba loh. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu kunci brankas. Sudah memberitahukan banyak rahasia. Saudara, itu Yusuf itu keren sekali. Ingat cerita Yusuf. Dia itu dipercaya sama tuannya. Semua boleh. Dia boleh lakukan apa saja. Tapi ingat, ketika dia tahu diganggu oleh istrinya, dia tidak mau merusak dirinya untuk jatuh di dalam dosa. Nah, seorang sahabat, dia bisa menjaga supaya sahabatnya tidak dikecewakan. Tidak dicederai oleh perilaku kita. Tidak disakiti. Maka itu kalau menikahlah mantan sahabat. Itu menarik sekali. Waduh. Iya, Ini dia. kalau mantan pacar bisa kecewakan loh. Kan sahabat. Gitu ya. Itu dia. Tadi sudah dibahas anak, terus juga hamba, sekaligus tadi sahabat. Betul. Jonathan punya pertanyaan lanjutan. Ini saya mau bikin bingung. Iya, silakan. Kalau mempelai, apa nih maksudnya, Pak Juanda? Tapi sebelum mempelai, kita perlu ada satu yang disampaikan oleh Paulus, yaitu dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Ini sudah naik lagi dari sekedar sahabat. Man of God, itu bahasa Yunaninya bagus, anthropos theos. Jauhilah semuanya itu perintahnya. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kalau mau tahu isi lengkapnya, perlu dibaca seluruh perikop 1 Timotius pasal 6. Tapi dari bagian ini ada dua hal yang ditekankan. Pertama, jauhilah. Apa itu? Ada larangan di atas ayat 11. Silakan dibaca sendiri ya di Alkitab ya. Tapi yang kedua, kejarlah. Apa yang dikejar? Ada terurai di ayat yang ke-11. Jadi ada dua hal yang membuat dia bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang berkenan, dan mana yang bukan. Itu manusia Allah. Jadi kalau kita bisa menikmati posisi kita, yang pertama, bahwasanya kita adalah anak, lalu kita adalah hamba, kita sahabat, dan kita manusia Allah, barulah kita perlu memikirkan diri kita adalah mempelai Kristus. Jadi jangan cepat-cepat ke mempelainya ini, karena mempelai itu kan harus berjumpa dengan pasangannya.
Nah, kalau kita GR, merasa kita akan berjumpa, nggak berjumpa, itu kan capek deh. Betul, betul. Jadi, jangan pikirkan sananya dulu, lokalnya dulu. Oke. Kita kan ada masa lalu, kita manusia, ciptaan. Kemudian yang kedua, kita berdosa. Lalu, dibangunlah jembatan untuk menjadi anak oleh Yesus. Oke. Kita naik level, kemudian menjadi hamba, naik level menjadi sahabat, naik level menjadi manusia Allah. Tapi ingat ya, saya berkata naik level ini jangan dibilang begini. Nanti tahun ini saya naik level, tahun itu enggak. Bukan. Nanti pada posisi dia menjadi sahabat, dia bisa turun jadi anak lagi loh karakternya. Jadi itu bisa naik turun kayak saham gini fluktuatif. Itu dia. Jadi pada waktu kita sudah mengetahui mana kehendak Allah, mana yang berkenan, yang sudah menjauhi, dan kita melakukan apa yang dikehendaki sebagai manusia Allah, tiba-tiba diputus sama pacar atau bercerai, itu bisa turun loh dia. Iya. Turun. Makanya ketika di atas jangan sombong rohani. Wow. Tapi ketika di bawah, jangan suka berkata, aku ini bukan siapa-siapa, aku nggak bisa begini. Kapan kita bisa naik? Jadi ingat ya, naiknya ini jangan hitungan matematis. Nanti tiba-tiba ada yang berkata, kapan ya? Oh, kamu sudah hamba ya? Berarti kamu bukan anak. Nggak mungkin jadi anak. Bukan begitu. Iya. Jadi ini sifatnya adalah relasi kita dengan Allah. Tidak bisa jadi matematika, kalau sudah naik kelas nggak mungkin turun. Ini saya ulang-ulang, karena banyak orang salah mengerti, memahami ini. Kalau sudah kedudukannya sebagai orang yang begitu rasanya dekat dengan Tuhan, tidak mungkin berbuat salah. Berbuat salah namanya juga orang berdosa kok. Yes. Masih berbuat, tapi makanya ada kesempatan kita mengaku dosa, maka Allah yang setia akan mengampuni. Kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, kata surat Yohanes, kita menipu, kita berdusta. Nah, kita tetap berdosa. Makanya tiap hari kita bisa mengaku dosa dan minta ampun. Dosa perbuatan kita yang kita lakukan tiap hari. Contoh nyontek, kemudian melanggar lampu lalu lintas, kemudian suka berselingkuh di dalam perzinahan pikiran. Banyak sekali itu. Rencana untuk korupsi. Banyak, berlimpah. Tetapi kita punya tujuan ke depan, yaitu kita akan menjadi mempelai. Kata saya kita akan, perkataan akan ini, itu menunjukkan perjumpaan ya. Jangan bingung lagi, itu menunjukkan perjumpaan. Tapi kita sekarang sudah mempelai. Tetapi dalam posisi sebagai gereja. Jemaat. Bukan gereja yang ada bangunan. Jadi ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, di saat yang sama, dia adalah anak Allah. Di saat yang sama, dia adalah mempelai Kristus. Tetapi bagaimana kita mendapatkan relasi perjumpaan dengan Kristus, itu akan datang future, ke depan. Maka dari itu kita persiapkan, ingat Matius 25. Ada gadis begini, ada gadis begitu ya. Maka saya tidak mau ngomong nanti dipikir menghina lagi. Katanya bodoh lagi ya. Tidak. Itu disebutin. Yang itu jemaat itu lucu loh. Tidak boleh ngomong gitu. Ya sudah ada 2 jenis gadis. Baca sendiri di Matius itu. Ada yang gadis sudah siap, ada yang nggak siap. Begitulah ya. Nah, kenapa? Pengantin tuh bisa datang tiba-tiba. Contoh, hari ini sehat. Besok pagi tahu-tahu dipanggil sama pengantin. Ayo kawin yuk, kawin yuk. Nah, kan bagaimana? Kan harus pulang toh. Betul. Menikmati kepala gereja kan. Nah, sekarang ada satu bagian yang saya bacakan untuk memperteguh ini dari Efesus pasal 5 ayat 31. Kalau tadi tuh relasinya pribadi dengan Kristus adalah sang mempelai. Tapi di bagian ini menggambarkan pernikahan Kristen itu adalah satu relasi dengan mempelai Kristus yang tidak boleh bercerai. Demikian isinya. Efesus 5 ayat 31, 32, 33. Demikian firman Tuhan.
Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 32. Rahasia ini besar, ini rahasia loh, misteri loh. Ini besar, nggak sembarang orang bisa ngerti. Hanya orang yang sudah menjadi anak, yang punya relasi dengan Allah baru bisa memahami makna ini. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah itu dia. Jadi nggak mungkin semua orang ngerti. Ini adalah relasinya mistik. Nggak kelihatan Kristus di mana. Tetapi ayat yang 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi kalau kita membaca konteks dari Matius pasal 5 ini, dalam perikop ini sedang menjelaskan pernikahan Kristen itu adalah seperti hubungan mempelai pria dan wanita, atau seperti Yesus itu adalah kepala dan kita jemaat, nggak boleh putus. Jadi kalau kita ketemu orang kecelakaan begitu ya, tangannya boleh putus, kakinya boleh putus, atau mungkin tahu kisah tentang seseorang yang hebat namanya Nick Vujicic, ya kan? Dia menikmati satu tubuh yang tidak seperti kita, tapi bisa berenang loh. Saya yang begini tidak bisa berenang, repot juga ya. Nah, ingat, tetapi kepalanya nyambung. Kalau nggak ada kepala, nggak mungkin. Coba tolong beri informasi ke saya. Ada orang nggak pakai kepala tapi bisa hidup. Demikian juga, kalau kita nggak terhubung dengan Sang Yesus, Sang Pencipta, kita akan putus hubungan dengan Bapa di surga. Maka dari itu kalau berdoa, berdoalah sendiri. Jangan hobi titip doa. Kenapa? Karena engkau sedang berhubungan dengan sang pengantin pria. Masa engkau tidak kangen sama dia? Kalau orang mau menikah dengan orang yang dicintai, dia itu menghitung mundur. Tapi kalau yang nggak dicintai menolak mundur kan? Betul. Semoga tidak mundur-mundur begitu. Kalau kita tidak mau berelasi dengan dia, tapi kenapa pada waktu meninggal dunia kok kepingin ketemu Yesus? Kan lucu toh? Itu dia. Wow, udah dijelaskan panjang lebar ya. Dan semoga kita mengerti, Sobat Reida. Dari tadi, anak, hamba, sahabat, manusia, bahkan sampai penjelasan kepada mempelai. Gimana Jo? Kesimpulan kalau gitu? Iya. Ya. Ini supaya kita nggak bingung nih, Master. Mungkin udah masuk ke kesimpulan karena juga tadi sudah dijelaskan panjang lebar gitu ya. Saya siapanya Tuhan? Apakah hamba, anak, sahabat, manusia, atau mempelai? Silakan untuk kesimpulan dan penutup, Pastor. Menarik. Alkitab berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Maka bagaimana dengan saya? Rohani kita harus progres di hadapan Tuhan. Harus meningkat terus. Maka, kalau hari ini kita sudah jadi anak, pastikan gaya kita meningkat jadi seorang hamba. Kalau jadi seorang hamba, meningkat jadi seorang sahabat. Kalau sudah sahabat, meningkat jadi seorang manusia Allah. Nah, pada waktu jadi manusia Allah, itu pastikan sampai mati. Sampai jumpa. Lalu kita akan menjadi mempelai Kristus, itu menarik sekali. Maka itu saya suka berdoa atau berkhotbah, berkata, saya ingin ketika dipanggil Tuhan, bukan di tempat tidur, begitu contohnya ya, tapi ketika khotbah, atau di pembaringan, tapi ketika saya pelayanan, maka itu selama ada semangat, ada waktu, ada kekuatan, tunjukkan itu, karena itu akan mewakili kita, apakah kita seorang anak, seorang hamba, seorang sahabat, atau manusia Allah. Langsung prakteknya. Kalau ada persoalan, jangan bergaya seorang anak, jangan bergaya seorang hamba cuci tangan, atau bergaya seorang sahabat langsung jengkel, tapi bisa bergaya seorang manusia Allah, yang mana yang dijauhi dan mana yang dilakukan. Maka disitulah kita akan bisa menikmati pertumbuhan rohani, itu proses setiap hari.
Itu kuncinya ya. Proses setiap hari, Sobat Reida. Luar biasa. Narasumber kami, Pastor Juanda, ada juga di Instagram kalau Anda pengen follow. Ya. Silahkan di mana, Jo? Anda bisa follow Salam Hati Gembira. Benar. Pastor Juanda langsung semangat. Salam Hati Gembira. Salam Hati Gembira. TikToknya sudah aktif ya, Pastor Juanda ya? Sedang masih berjuang karena sudah sibuk lagi. Kalau masih pandemi yang itu masih bisa ke sana. Sekarang sudah fokus yang lain. Tapi YouTube-nya tetap. Itu pun sudah ya tidak seperti dulu isinya. Padatnya bukan materinya tetap, tetapi untuk uploadnya sudah mulai ada jeda-jeda karena ada yang lain. Sama Salam Hati Gembira. Salam Hati Gembira juga. Semoga kita tetap gembira dan bersukacita ya, Sobat Reida. Pastor Juanda, kita udah dijelasin panjang lebar tentang siapa kita gitu ya. Berarti bukan kita ini berhak milih gitu ya. Saya apa ya? Anak aja deh saya deh. Enggak, ini proses ya, Pastor ya. Ya. Perjalanan hubungan kita sama Tuhan. Perjalanan hubungan kita sama Tuhan seperti itu. Luar biasa. Jadi tidak bisa sombong begini. Ya saya ini anak. Loh coba ukurannya apa? Iya. Saya ini sahabat. Loh lihat dulu ukurannya. Betul. Nah, kita kan suka jabatan toh. Iya. Tapi di hadapan Tuhan prosesnya. Betul. Wow, Dan mantap. semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi tanggung jawabnya. Luar biasa. Betul. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.